Ini anak muda kaya banget loh, 19 tahun. Seberapa kaya Sulianto? 100 juta pertama itu di umur 15. Wow! Aku ingat. Iya. Kalau sekarang sudah berapa kaya, Sul? Kemarin kan 1, sekarang 2 lah. 2 juta dolar lah. Kamu ngapain bisa sampai sekaya itu? Kalau Corey Chart cek ya, ada datanya di luar sana, 99,7% orang yang trading tuh pasti loss. Bahkan 99, 99, ya koma. Jadi 1000 orang trading nih, 3 yang berhasil. Sisanya? Ya sisanya tewas semua. Kalau di luar negeri, orang jualan kelas tuh diapresiasi. Di sini tuh enggak. Seakan-akan orang bilang, kalau udah kaya kenapa harus jualan kelas? Itu kan kayak Corey Chart udah kaya ngapain buka klinik? Itu sama pertanyaannya gitu. Jadi Suli ini kaya dari buka kelas atau kaya dari investasi kamu yang berputar di Bitcoin? Apa yang bikin kamu berani untuk ngajar? Artinya kalau ngajarin kamu punya ilmu pengetahuan. Ilmunya dari mana? Emang kamu lulusan apa? Oke. Hari ini kita podcastnya dengan sahabat aku sendiri. Ini sebenarnya aku sudah banyak tahu tentang dia. Kayak gimana dong? Aku pura-pura nggak tahu aja ya. Sulianto. Halo. 19 tahun. 19 tahun. Seberapa kaya Sulianto? Cukup lah. Kayak headline semuanya aja lah. 1 juta dolar lah. Yeah. Kalau sekarang sudah berapa kaya, Sul? Kenapa? Sudah berapa kaya? Ya cukup ya. Masa lu nggak naik-naik? Ya maksudnya, ya 2 juta deh. 2 juta dolar lah. 2 juta. Kemarin kan 1, sekarang 2 lah. Sudah 2 juta dolar. 2 juta dolar. Lebih ya padahal sudah ya? Ya mungkin bisa dibilang lebih lah. Oke. Tapi ini market lagi merah semua. Iya, semuanya lagi merah. Rugi berapa, Sul? Yang aku tunjukin beberapa minggu yang lalu kan 12M ya. Itu 1 hari. Tapi unrealized kan, masih ada barangnya gitu. Jadi floating lah ya. Floating, Meski ya. sebenarnya kalau ya itu pintar kok kamu sekarang. Iya. Floating itu artinya dia rugi tapi dia tuh nggak tarik dananya. Belum Jadi dikeluarin. dia belum keluarin. Jadi kalau pas lagi naik lagi ya naik lagi gitu Iya, masih on position lah. Kalau sekarang market lagi merah semua nih kan. Iya. Pertama kalinya Bitcoin di bawah 100.000 ya. Udah lama Bitcoin gak di bawah 100.000. Ini kemarin sempet di bawah 100.000. Iya. 99.000 ya. 90, iya. Rugi berapa, Sul? Oh, kemarin gak liatin ya. Cuma kemarin ada posisi jadi gak rugi-rugi banget sih. Iya. Oke, ini anak muda kaya banget loh, 19 tahun. Kamu baru perawatan dari tempatku ya kemarin ya? Iya, orang tua ya. Ajak mama, dia anak yang berbakti juga, anak baik dianya. Sekali perawatan ngajak mama 200, hampir 300 juta. Wah. Sul, kamu dari kecil orangnya apa sih? Kaya, susah, berada? Keluarga maksudnya? Medium ya, mid ya. Nggak kaya banget, nggak cukup lah buat semuanya. Oke, definisikan kata cukup itu. Sekolah kamu kekurangan? Oh enggak, sekolah nggak kekurangan, semuanya nggak aman sih. Tempat tinggal di mana? Tempat tinggal di Jakarta Barat, daerah Dan Mogot. Oke, rumah. Rumah. Kendaraan ada? Kendaraan ada, lengkap, mobil, motor ada. Mobil, motor ada Ya, semuanya? jadi cukup. Keluar negeri? Ya, papa suka ke China ya, jadi setahun sekali keluar negeri. Ada sama keluarga. Dari dulu pergi naik bisnis atau enggak. dimanjain? Enggak sih. iPhone dari dulu? Baru belakang ini naik bisnis gara-gara kemarin Andrew itu. Itu pertama kali aku naik bisnis. Oh ya? Iya. Sisanya enggak pernah. Gara-gara diracunin Andrew? Iya, kemarin Andrew kan. Iya. Kenapa emang? Ya mau cobain aja kan. Iya. Oke. Terus apa bedanya naik bisnis dengan naik ekonomi? Lebih nyaman aja ya. Naik private jet juga sekarang ya? Ya itu cobain lah. Kemarin kan sama Corey Chart juga kan. Sul, aku umurku 40 tahun. Pertama kali loh aku naik private jet. Kamu umur 19 tahun sudah naik private jet. Luar biasa sekali. Itu tujuannya apa sebenarnya? Tujuan apa? Naik private jet? Ya buat social media, keperluan social media ada. Buat experience juga ada. Buat pengalaman lah. Kapan lagi kan? Itu pada saat itu masih umur 18 kok. Pertama kali PJ. Pertama kali private jet. Itu kayak Julie ya. Sama Corey Chart juga. Ya buat pengalaman aja sih. Pengen ngerasain atau pengen bisa bilang ke orang-orang kalau aku udah, atau pengen bisa bilang ke diri sendiri kalau aku udah pernah naik private jet loh. Buat bangga diri sendiri aja sih. Self reward untuk dirimu sendiri. Iya, kayak gitu lah. Bisa ada itunya juga. Wow, dan rasanya bagaimana? Ya enakan SQ ya, enakan Garuda ya, Garuda Business Class ya.
Cuma private jet tuh lebih ini mungkin ya. Privacy-nya lebih dapat, terusnya lebih singkat kemana-mana, airport transfer lebih enak. Dari situnya sih kalau private jet ya. Kalau kemarin private jet berapa sih habis duit private jet? Yang pertama kali? Pertama kali tuh 700 juta. 700 juta lah. Wow, udah berapa kali kamu naik private jet? Aku jawabnya sama kayak Ko Richard mungkin. Udah 5 kali kok. Waduh. Pertama tuh bulan Juli, kemarin tuh yang Ko Richard juga. Kayaknya setiap kali naik PJ tuh ada Ko Richard, ada Ko Andrew. Enggak, yang pertama enggak ada. 3-nya di mimpi kok. Udah pinter belajar dia ya. Oke, kamu berarti dulu kamu orang yang biasa-biasa saja. Ya biasa lah. Kamu kuliah? Kuliah. Sekarang kuliah? Kuliah. Di UPH ya? Di UPH. Tapi kamu duluan dapat duit dulu kan baru kamu kuliah kan? Iya. Berarti kamu nunda? Nunda gimana maksudnya? Lulus SMA, kerja dulu, baru kuliah. Oh iya, jadi harusnya aku kuliahnya tahun lalu, tapi baru tahun ini kuliah semester 1. Oke, kamu nunda 1 tahun ya Nunda berarti 1 ya? tahun. Aku pengen belajar sih, jadi kita di sini banyak emak-emak. Iya. Followersku terutama emak-emak ya, bapak-bapak ya. Dan anak-anak muda ya kan anak-anak dia ya. Jadi kita pengen ngerti nih, gimana sih caranya kamu bisa kaya, gimana cara berpikirnya kamu seperti sekarang. Karena kan ini sudah beda dunia ya. Iya. Apa yang bisa buat kamu sekaya ini sekarang? Sekaya ini tuh kayak seakan-akan aku kaya banget udah apa, padahal biasa aja sih. Hey, anak muda 19 tahun punya uang kita anggap saja 2 juta ya. Kita anggap aja 2 juta USD itu sekitar 32 miliar ya. 32 miliar ya. Aku tahu kamu lebih dari itu sih. Terus? Ya kan luar biasa, Sul. Kerja di mana? Ya mungkin relatif banyak ya di usia aku. Ya. Kamu ngapain bisa sampai sekaya itu? Dari dulu sebenarnya udah ada niat cari duit ya. Jadi aku udah cerita di beberapa podcast aku. Dari triggernya itu kelas 2 SD. Jadi kelas 2 SD itu aku jualan stick es krim dulu. Jadi kayak beli di depan sekolah. Terus saya diamplasin, dijualin ke teman-teman. Jadi dulu tuh stick es krim tuh teman pakai buat dimain tepok-tepok gitu loh. Dulu dijual satunya 2.000. Terus saya didesain lah. Jadi kayak diamplasin biar pas ditepok enak gitu. Jadi pertama kali cari duit tuh dari situ. Mental kamu bisnis ya memang ya? Iya mungkin bisa dibilang gitu ya. Gitu. Terusnya SMP jadi sempat pengen jadi content creator juga. Jadi nge-vlog kemana-mana gitu. Cuma itu nggak works. Terusnya sulap. Aku pernah belajar lumayan dalam. Jadi main kartu gitu bisa lah kurang lebih lah. Oh kamu jago sulap juga? Bisa main lah. Oke. Gitu. Terusnya hitnya itu pas di COVID kok. Jadi pas di COVID? Iya, jadi karena COVID kan di rumah. Karena kan dulu kalau sekolah kan nggak bisa pegang HP, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi waktu free time-nya itu dikit buat ngelakuin kegiatan atau hobi-hobi aku buat cari duit atau apapun itulah. Tapi gara-gara homeschooling, bukan homeschooling sih ya, gara-gara di apa ya dulu namanya. Sekolahnya di rumah? Ya sekolahnya di rumah lah ya. Itu jadi online. Jadi ya punya banyak waktu, guru kan ngejelasin bisa sambil ngapain gitu di belakang gitu. Jadi pas COVID itu aku lagi suka banget ngedesain sama lagi suka banget main game. Dan jadi kayak toko-toko Diamond Lock gitu, toko-toko kayak Mobile Legend atau dulu aku main game namanya Growtopia. Itu mereka tuh ada toko-tokonya, terusnya mereka di IG butuh desain-desain postnya. Aku yang desainin gitu satu-satu. Terus saya mintain fee dari mereka. Gitu. Desain? Kamu bisa desain berarti? Bisa. Jadi desain bisa, ya sulap juga bisa, banyak lah, cobain banyak. Oh, kamu berarti freelancer juga ya? Terima desain kayak gitu kamu? Ya, jadi aku retain gitu. Aku awalnya misal ada toko nih, desainnya jelek banget. Aku DM, ini loh aku buatin desainnya, 9 page biasanya, 9 feet gitu. Terus aku bilang, ini mau retain gak setiap bulan aku buatin desain postnya, buat IG story-nya, terus saya highlight-nya semuanya dirapiin gitu. Oh, jadi kayak jasa media sosial gitu ya? Mungkin sekarang bilangnya kayak itu agency ya. Tapi ya dulu aku gak mikir kayak gitu, aku mikirnya ya gimana cara cari duit, gimana cara ngedesain post buat orang lah, provide value lah. Oke, tapi kan nggak mungkin kamu kaya dari sana kan? Oh iya. Saya pengen tanya dulu deh, dari yang kamu kerjain kecil-kecil ini, sebenarnya kamu sudah dapat penghasilan berapa sebelum kamu hit yang gedenya? Itu di umur 14-an ya, mulai 14-15, rekening pakai punya orang tua, 100 juta pertama itu di umur 15. Wow! Aku ingat, ya. Jadi itu setahun 2 tahun lah, pas COVID lah. 100 juta pertama? 100 juta pertama di umur 15. Jualan yang tadi? Ya, jadi beberapa lah ya. Ada dari situ juga.
yang ngedesain pos, terusnya item-item dalam game itu aku jualin. Jadi dulu kita bisa main game, terusnya ada currency-nya kayak diamond-nya gitu. Kita bisa jualin ke orang. Di situ juga dapat. Tapi duit besar itu ya dari ngedesain. Karena banyak banget toko yang aku urus kan, kayak 5 atau 6 kan. Jadi ya ini masing-masing bayar dulu minimumnya 3 jutaan ya. Ini kan nge-retain terus selama bertahun-tahun gitu. Ya selama berbulan-bulan kan. Oke. Dan akhirnya kamu bisa dapat 100 juta pertama di umur 15 Umur tahun. 15 tuh. Oke, selanjutnya? Setelah itu, dulu tuh pakai buku debit kredit. Jadi sama mama tuh dicatat duitnya. Jadi nggak ada rekening sendiri dulu. Terusnya mama itu saranin buat investasi ke saham dulu. Jadi mama tuh lagi emang waktunya buat belajar-belajar ya saham lah. Dulu pas COVID tuh ramenya saham duluan. Kripto apa tuh nggak rame dulu. Saham dulu yang rame. Karena semua orang kan di rumah. Jadi kayak cari kegiatan online apa gitu. Mama saranin buat investasi ke saham BCA dulu. Jadi itu bertepatan pas marketnya crash. Itu kamu 15 tahun ya? 15 tahun. Iya. Kok beda dengan 15 tahun orang lain ya? Ya tapi dulu mama cuma saranin investasi ke BCA gitu. Investasi mulai ke saham aja. Dibukain rekening di salah satu sekuritas. Terus saya mama yang beliin gitu. Jadi aku cuma, ma tolong beliin BCA berapa lot gitu. Gitu. Bukan beli PS5. Oh enggak. Dulu tuh nggak ada interest ke arah sana sih. Aku cuma suka ngelihat uangku banyak gitu, kayak nolnya atau jumlahnya banyak, itu senang liatnya. Oke. Gitu. Oke. Terus kok bisa kenal Bitcoin dari mana? Nah itu setelah investasi ke saham dulu, jadi pada saat marketnya crash itu aku masuk di situ. Dan ya itu untung lah, lumayan besar lah, hampir 2 kali lipat dari modal lah. Jadi 100 jutanya jadi 200 something gitu. Sambil dipecah-pecah dulu, investasi ke banyak lah. Cobain reksadana di beberapa aplikasi. Terus saya baru denger kripto. Jadi dulu tuh denger Bitcoin pada saat Bitcoinnya udah naiknya signifikan banget. Jadi dulu kan puncaknya Bitcoin itu kan di 68 ribuan di tahun 2021. Itu aku baru denger Bitcoinnya di sekitar situ. Jadi Bitcoin di 60 ribu itu aku baru denger. Oke. Jadi baru rame ya, beberapa influencer juga. Dan ya aku decide buat porsiin sedikit gitu. Dulu kan saham, bahkan sampai sekarang kan, saham itu kan ada break ya kan, ada jam break ya. Jadi kayak misal di atas jam 3 jam 4 ya sahamnya tutup gitu. Weekend tuh saham gak gerak gitu. Tapi kripto kan 24 jam, itu kan selalu gerak. Jadi aku pertama kali ngerasain sensasinya, ini saham waktu nggak ada jam istirahatnya. Di kripto tuh aku bisa refresh terus, duit aku gerak terus gitu. Jadi ngerasain di situ, sempat untung juga di kripto sedikit. Terus saya ngerasain untung sedikit di sini, langsung sahamnya dipindahin semua ke kripto. Di tahun 2021-an lah kurang lebih. Terus ya kita tahu Bitcoinnya turun, jadi portfolio aku singkatnya ke koreksi atau ya rugi minus 40% dulu. Itu aku cut loss, terus aku dorongin lagi ke banyak lah, ada US stocks, saham Amerika, sama apa dipecah lah pokoknya dulu. Oke. Terus saya trauma sama kripto gitu. Oh sempet trauma dengan kripto ya? Karena Ngerasakan scam 40%. gitu. Iya. Jadi dulu kan kalau Richard tahu, Elon Musk itu ngepom-pom satu koin itu 2021 tuh terkenal Dogecoin namanya, yang gambar anjing itu. Aku kemakan. Jadi ini koinnya bisa ke $1, koinnya bisa ke apa gitu. Dulu tuh narasinya kayak gitu. Jadi masuk ke banyak lah koinnya. Tapi dulu tuh 3 mainnya itu Bitcoin, Ethereum, sama Doge, itu rugi semua di situ. Sisi kelam Sulianto yang bikin kelas sempet rugi semua ya? Oh pasti dong, rugi awalnya. Terus kenapa kamu bisa bikin kelas? Itu kan dulu, jadi udah belajar dulu. Itu di cycle lalu namanya. Oke, trauma dong kamu kan? Kamu pindahin kan? Kamu rugi kan? Kamu pindahin kan? Terus akhirnya kenapa kamu balik lagi? Bahkan kamu bikin kelas kan? Di 2022-an, 2022-2023, Bitcoinnya itu di 16 ribuan. Pas itu aku dengar ada news, FTX itu salah satu exchange, itu bangkrut. Jadi ada satu exchange yang collapse lah basically. Itu kayak bank bangkrut kurang lebih kayak gitu. Dan aku dengar desas-desus dari semua yang aku lagi inin crypto, Bitcoin dan sebagainya. Kebetulan pada saat itu aku ngerasa, kan aku ini desain kan tetap berlanjut, setiap bulan kan tetap ada. Aku ngerasa kalau gamenya ini mati, penghasilan aku juga mati. Jadi aku harus cari source of income lain gitu. Dan pada saat itu cari-cari ketemunya kripto. Jadi Bitcoin di 16 ribu tuh aku udah mulai denger, kan 16 ribu itu kan bottomnya kan. 16 ribu ini apa? 16 ribu dolar. Jadi kan dari 68 ribu turun ke 16 ribu. Oh sempat turun ke 16 ribu? Ya itu 2 tahun yang lalu. Oh pernah turun sampai 16 ribu ya? Iya, jadi kan sekarang kan 100 ribuan gitu.
Tapi dari 80 tadi sempat ke dari 68 turun 68, ke 16, iya. 16. Wow. Kaget banget pasti itu ya. Ya tapi aku udah cut loss lah tengah-tengah lah. Jadi udah rugi 40% lah. Oke, Ban, kamu lihat lagi sudah 16.000 dia. Iya, aku pertama kali lihat tuh udah di 16.000, itu di 16.000 ya lama banget kok. Itu berbulan-bulan sih itu. Cuma belum ada berani buat masuk. Terusnya pas Bitcoin ke 20.000, aku ada ngobrol sama beberapa temen aku, sama nonton baik banget lah YouTube di luar lah gitu. Dulu tuh namanya Michael Saylor, itu dia berisik banget tentang Bitcoin lah. Salah satu dia lumayan all in lah ke Bitcoin si Michael Saylor ini. Terus saya dengerin, wah baik banget lah. Dulu cariin semua podcast tentang Bitcoin atau enggak tentang finance lah. Dan pada saat itu narasinya berinvestasi di kripto tuh risk to rewardnya bagus. Jadi kalau rugi tuh downside-nya kecil, kalau untung tuh ini ke atasnya tinggi gitu. Dan banyak lah teorinya, ada ya 4-year cycle apa gitu. Dan pas banget semua. Datanya tuh align, nunjukin kalau ini ada potensi untuk naik 2-3 tahun ke depan buat crypto market. Jadi di Bitcoin 20 ribuan aku masuk lagi gitu. Mulai cicil lah. Kamu masuk lagi? Di 20 ribuan masuk. Berapa banyak? Pada saat itu ya. Ya ratusan juta ya. Tapi itu di all in semuanya. Jadi udah ada saham ini dimasukin ke crypto, masukin ke Bitcoin. All in? Iya, di all in. All in? Iya. Karena belajar kan. Jadi portfolio yang aku bentuk itu harus concentrated. Jadi menurut aku financial market itu ujung-ujungnya dari segalanya. Misal kalau Richard ada bisnis Athena klinik gitu. Itu kan ujung-ujungnya pasti ada cash yang nganggur yang ya kalau kita puterin lagi di bisnisnya ini bisa muntah gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya ini pasti kita withdraw, terusnya kita masukin ke financial market, nggak harus ke crypto, itu bisa masuk ke saham, ke bahkan deposito, itu kan financial market tetap. Jadi menurut aku, financial market itu end game-nya dari segalanya. Mau kita kerja, kita punya bisnis, kita ujung-ujungnya akan masuk ke sini gitu. Dan pada saat itu ya sambil cari duit, aku mikirnya ini risk to reward-nya bagus banget, aku nggak bakalan ketemu bad yang kayak gini lagi, dan ya dimasukin semua duitnya ke sana. Oke, itu kamu investasi di sana, untung berapa? Dari berapa menjadi berapa? Oh, nggak ada uang exactnya ya. Karena kan uangnya tambah terus setiap bulan. Jadi aku nggak sure dan nggak pernah dihitung uang aku dari berapa jadi berapa tuh nggak pernah. Oke, Gitu. Anggaplah kamu kan sekarang dari masuk tadi ratusan juta dan akhirnya sekarang jadi miliaran ya, puluhan miliar aku bilang ya. Akhirnya kamu ngajar nih. Apa yang bikin kamu berani untuk ngajar? Artinya kalau ngajarin kamu punya ilmu pengetahuan. Iya. Jadi aku tuh mulai ada nama kelasnya tuh Trade with Suli ya. Jadi trading bersama Suli intinya kayak gitu. Itu tuh udah ada dari 2024 awal. Jadi 1 tahun yang lalu. Kenapa pada saat itu aku ngajar? Karena ada demand-nya. Jadi pada saat itu aku di Twitter, ya aku sering-sering ngepost chart-chart gitu, ya kayak trading gitu lah. Terusnya orang tuh baik banget yang tanyain tentang pendapat aku tentang satu koin lah, intinya kayak gitu. Aku mulai publish PDF. Jadi dulu tuh aku nggak langsung buat kelas, aku buat PDF dulu. 97.000, satunya dijual. Terus saya tahu minatnya baik banget. Jadi karena ada demand-nya dari situ, dan orang merasakan manfaat dari situ, ya aku buatin jadi kelas, aku seriusin gitu. Ilmunya dari mana? Emang kamu lulusan apa? Kamu Ya, dapat semua apa yang kan harus bisa apa ya memprediksi kan? Ya. Kalau analisa tuh udah dari dulu ya kok belajarnya. Jadi aku ada sertifikasi langsung dari pemerintah, namanya Certified Technical Analyst, itu ada. Terusnya trading tuh udah belajar trading tuh dari 2021-an. Jadi udah belajar cara baca candlestick gitu. Lilin itu aku udah baca dari ya 4 tahunan ke belakang gitu. Itu setiap hari bacain gitu. Dan ya dari situ sih trading crypto ya. Jadi basically apapun yang aku tradingin aku post di Twitter dan orang merasa oh analisa aku bagus pada saat itu. Itu masih bisa di backtrack di Twitter tuh masih ada post-postnya gitu. Jadi orang ngerasa manfaat. Terus saya DM tuh tanyain ada jualan kelas atau enggak, ada ya komunitas atau enggak bilangnya. Terus saya aku buka aja dari situ. Oke, dan akhirnya kamu buka kelas. Ada ya. Jadi Suli ini kaya dari buka kelas atau kaya dari investasi kamu yang berputar di Bitcoin? Ya maksudnya kalau cari duit dari manapun itu, ujung-ujungnya aku bakal masukin ke Bitcoin gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, sekarang duit dari kelas tuh 30% lah dari total net worth aku ya. Jadi In total? In total. Jadi aku punya duit misal 100, 30-nya dari kelas gitu. Sisanya aku putar di market. 70-nya itu beranak dari di market. Iya, jadi nggak tahu itu definisinya itu kayak dari kelas atau enggak, tapi menurut aku enggak ya. Oke, dari kelas yang kamu putar lagi di market ya? Iya.
Karena kalau aku cari duit dari manapun, misal aku nggak cari duit dari kelas ya, aku cari duit, misal kerja deh, ngapain gitu. Jadi ya misal aku tetap ngedesain gitu. Ini ujung-ujungnya duit dari desain aku akan putar juga ke financial market gitu. Jadi ya 30%. Oke, saya punya pertanyaan yang sama dulu pernah saya tanyakan dengan teman saya. Kalau kamu memang hebat nge-trade ya, dan tahu tentang koin, mengerti tentang koin, kenapa nggak kaya sendirian aja? Kenapa harus buka kelas dan ngajakin orang lain sama-sama? Oke. Ya dong, kayak gini ya, aku jago banget tentang klinik kecantikan. Aku tahu semua seluk-beluk klinik kecantikan. Aku tahu bagaimana bikin skincare yang bagus. Yeah. Aku tahu banget ingredientnya apa, aku tahu banget gimana cara buatnya, aku tahu apa yang diinginkan masyarakat, cewek-cewek aku tahu semuanya. Aku nggak mau berbagi dengan orang loh. Kalau misalnya aku pun diundang jadi pembicara, aku akan ngomong ya dari kemampuanku segini ya segini aja aku ngomongnya. Yeah. Nggak mungkin aku ceritain semua, kalau aku ceritain semua bikin mereka mah. Masa gini, kalau aku nggak ada kelas, aku nggak bakalan ketemu orang-orang hebat kok. Kayak misal, karena dengan kelas, aku jadi bisa nge-reach back orang. Jadi community aku itu bisa dipasang di, misal tahun lalu ya, aku ada ke satu event di exchange terbesar, contohnya Binance Campus namanya. Jadi aku bisa ketemu satu global Asia itu, aku bawanya nama apa? Nama komunitas, nama Trade with Sully itu. Jadi kalau aku nggak bawa itu, atau kalau aku nggak punya kelas, aku nggak bisa masuk ke sana gitu. Jadi ya menurut aku nggak fully tentang uang ya, tapi aku bisa akses masuk ke ruangan-ruangan orang kripto dengan ngebawa nama komunitas aku itu udah benefit sih buat aku sih. Dan orang-orang di dalam sini kan bisa diutilize, bisa aku ajak, misal mereka ke depannya pengen bikin project atau pengen bikin apa gitu, ya kita bareng gitu. Karena kan orang yang masuk nggak sembarangan orang, mereka kan bayar gitu. Oke, aku pengen tanya ya, fenomena buka kelas ini hanya terjadi di Indonesia atau di luar negeri juga ada? Warren Buffett ada kelas nggak? Oh, Warren Buffett nggak ya, tapi di luar sana banyak banget. Kayak misal Ray Dalio tuh ada kelas, namanya master class. Ada salah satu influencer luar juga, Raoul Pal namanya. Itu juga jualan kelas tanda kutip, Real Vision namanya. Itu total membernya 10.000. Satu member itu bayar ya berapa puluh juta ya per tahun gitu. Jadi, dan uniknya tuh kalau di luar negeri, orang jualan kelas tuh diapresiasi, di sini tuh enggak gitu. Kayak seakan-akan orang bilang, kalau udah kaya kenapa harus jualan kelas? Itu kan kayak, misal Corey Richard udah kaya ngapain buka klinik? Itu sama pertanyaannya gitu. Jadi menurutku, ya, saya kan kaya kebetulan dari klinik sih. maksudnya aneh aja gitu menurut aku. Itu bukan something yang negatif, dan kalau aku bisa kasih value ke orang-orang, ada beberapa teman, misalnya ya, kita di Trade with Sully, ada beberapa calls yang life changing money, yang ngerubah duit beneran dari nggak ada apa-apa jadi something gitu. Ada beberapa orang kita, ya misal kemarin ya, tahun ini bahkan, Januari Februari ini, itu ngasilin $700,000 dari satu kali trade yang kita share di dalam. Jadi kayak, kalau itu ngasih value, kenapa itu negatif? Berapa persen orang yang sukses trading menjadi orang kaya dan sukses? Definisi sukses itu apa? Misalnya menjadi dari dia punya uang berapa, terus menjadi angkanya berlipat-lipat ganda. Oh, selalu aku penganut 80-20 ya. Jadi 80 tuh pasti gagal, 20 tuh pasti berhasil. Itu kayak udah gifted lah. Tapi gini, dengan kita join komunitas, ini bakal ningkatin probabilitas kita buat berhasil gitu. Jadi kalau Corey Richard cek ya, ada datanya di luar sana, 99,7% orang yang trading tuh pasti loss. Karena kan ada broker summary. 99%? Iya. Bahkan 99, ya, koma. Jadi 1.000 orang trading nih, 3 yang berhasil gitu. Wah, berhasil itu profitable selama 3 bulan, 6 bulan berturut-turut ya. Sisanya? Ya sisanya tewas semua. Sama kan, karena gini, kalau trading kan orang buka akun, misal Corey Richard pengen trading, ya misal trading crypto gitu, atau trading saham. Itu kan harus buka akun, terus saya kan ke-track itu lagi minus atau enggak. Jadi gini, kalau bisnis kenapa nggak kelihatan ya? Karena orang pengen bisnis yang nggak perlu buka PT gitu. Tapi kalau trading orang harus buka akun dan itu ke-track. Jadi broker itu sering kasih summary. Oh, ini kita dari nasabah kita, ada beberapa lah broker yang share lah gitu. 1.000 orang yang trading ini yang berhasil segini gitu. Terus kalau yang berhasil dari kelasnya Sully aja, ada berapa? Kurang lebih? Ya nggak bisa dihitung ya orang ya. Cuma kalau profitable dalam tahun ini harusnya kalau diikutin step by stepnya yang kita share di dalam itu pasti profitable. Karena kita ada buka portfolio terbuka kan. Jadi dari year to date tuh sekarang 40% growth-nya harusnya. Wow, aku pengen kasih jawaban. Tadi Sully tanya dengan aku kan, kenapa kalau misalnya
orang bertanya itu bikin kelas itu adalah stigma yang negatif. Aku pengen kasih sedikit, kita diskusi ya. Aku pengen kasih sedikit jawaban dari masyarakat untuk kamu. Kenapa? Orang kan sekarang ini melihat kamu tuh punya uang. Anak umur 19 tahun itu sudah luar biasa sih. Aku umur 19 tahun masih kuliah, Dan aku pikir untuk umur seperti teman-temanku yang lain aja ya, Timothy dan teman-temanku yang lain ya, 25, 24 tahun, 23 tahun. Willy Salim, 23 tahun kalau if I'm not mistaken ya. Ada Richie, Nick, dan teman-teman yang lain. Itu aja aku sudah luar biasa salut sekali dan kagum dengan mereka. Umur 22 sampai 25 tahun mereka sudah mantap banget. 30 tahun aja sudah oke banget. Karena aku baru bisa seperti sekarang mungkin di umurku 30-an. Dan aku benar-benar stabil tuh di umur 35. Artinya kan aku melihat orang tuh makin cepet nih kayaknya. 22 sampai 25 sudah bisa nih kayak gitu ya. Mungkin mereka di 28 udah selevel kita kan gitu kan. Tapi kamu masuk lagi lebih cepat lagi. Artinya mungkin ke depan kan anak-anak bisa jadi lebih cepat lagi. Umur 19 tahun kamu sudah good banget. Mungkin lebih cepat dari teman-teman. Paham gak sih? Gini ya, aku pelan-pelan nih aku jelasin dengan teman-teman semuanya nih. Kita ini nggak mungkin sama. Ya, aku dengan Suli nggak mungkin sama. Karena aku sudah umurku 40 tahun. Aku sudah menikmatin asam garam, bisnisku sudah banyak lah. Suli baru 19 tahun. Tapi 19 tahunnya dia, aku kalah. 19 tahunnya dia itu sama seperti umurku mungkin sekitar 31-32 tahun. Udah keren banget lah itu. Ya kan? Sama seperti mungkin kalau misalnya ada orang kaya banget sekarang 20-25 tahun, kalau dia lihat Suli, sukses. Wah, aku seperti Suli itu di umur 21-22 loh. Artinya kamu lebih awal lagi, lebih cepat lagi, ya kan? Nah, yang orang permasalahkan adalah kamu tuh cari uang itu dari mana? Apakah dari kelas ataukah dari investasi kamu? Soalnya begini, Sul. Kalau misalnya kamu cari dari kelas, berarti apa yang kamu lakukan itu adalah flexing untuk mendapatkan kelas. Paham nggak? Jadi kelihatan mewah, kelihatan kaya. Sebenarnya kamu tuh buka kelas loh. Sama ada mungkin beberapa temanku yang jualan skincare, karena dia nggak punya ilmu. Dia nggak punya kemampuan, aku punya kemampuan. Aku tahu gimana cara buat yang bagus, aku tahu ingredient yang bagus. Dia mau kejar aku, susah banget. Jadi kayak gimana cara kejar Dr. Richard? Udah, flexing aja. Ini emas, ini berlian, ini rumah, sampai viral. Karena apa? Kayak jualan skincare ini. Dia nggak jual kemampuan. Dia flexing untuk ngejual skincare dia. Itu kan sebenarnya bukan cara yang baik. Ya kan, kalau memang kamu cara yang baik, kamu akan pasti bicara. Ini aku masukkan 11 ingredient. 11 ingredientnya adalah ini. Paham dong? Ya, itu sebenarnya alasannya. Aku balik lagi nih. Jadi kamu kaya karena apa? Maksudnya sebelum ada kelas, $1 juta, aku udah achieve $1 juta tuh sebelum ada kelas loh kok. Dari situ. Jadi, selain dari yang ngedesain atau apapun itu, financial market emang niche aku, emang forte aku. Ada salah satu tes buat teman-teman yang trading pasti tahu, namanya prop firm. Jadi kayak kita ikut tes, kalau berhasil, jadi ada requirement yang mereka lah. Kalau berhasil kita dapat funding. Dan ya buat teman-teman yang dalam trading, pasti tahu itu susah banget gitu. Dan dulu tuh aku nge-manage Aum itu sekitar ya hampir 7 figures ya, hampir jutaan dolar dulu nge-manage-nya. Jadi menurut aku verifiable sih dari sana sih. Udah bisa di-verify gitu, udah bisa trading tuh bisa gitu. Atau pertanyaan ini persimpel deh. Kalau kamu, ku bilang cuma boleh satu aktivitas yang harus kamu lakukan. Buka kelas atau trading. Yang mana yang kamu pilih? Masalahnya trading kan nggak bisa trading nol duitnya. Jadi kayak harus ada source of income ya kan. Jadi trading tuh kayak di ujungnya gitu. Ini harus ada cari duit dari awal sampai akhirnya. Kebetulan cari duit awal sampai akhirnya itu pertama dari ngedesain. Terus setelah itu dari kelas sekarang gitu. Iya. Maksudnya kalau misalnya sekarang kamu disuruh pilih nih. Oh, trading pasti. Trading saja atau buka kelas saja? Oh, trading. Trading ya. Oke, berarti itu adalah utamanya kamu ya. Sering salah atau selalu benar prediksi kamu? Ya, kalau buat pribadi ya 60%-an lah, bener lah. 60-70 lah. Oh, kamu bagus ya kamu ngomong seperti itu ya. Kenapa? Nggak 100% gitu. Kan kalau jualan kan 100% aja bilang. Enggak. Karena kan gini, kalau bisa dilihat mungkin ya,
buat teman-teman yang bilang, oh winning rate dia 100%. Mungkin 1 bulan belakang iya 100%. Tapi kalau 1 tahun belakang 100%, oh no, nggak mungkin. Atau mereka tuh 100% di masuknya itu highly conviction bet namanya. Jadi mereka tuh masuk ketika mereka yakin banget. Tapi kan, ya aku bukan yang kayak gitu kan. Aku harian kan. Oke. Gitu. Sul, kamu kan bagaimanapun juga anak SMA ya, yang lagi kuliah sekarang ya. Berarti kemampuan kamu ini kamu pelajari dari Otodidak sendiri ada, belajar dari orang luar ada, baca-baca ada. Jadi banyak sih source-nya sih. Nggak ada satu gitu nggak. apa yang buat menurut kamu dirimu berbeda dengan pengajar yang lain? Pengajar apa nih? Ya kan ada beberapa kelas kripto yang lainnya. Oh ya. Apa yang membuatmu, menurut kamu, apa yang berbeda dari kamu? Ya aku berani admit mistakes ya. Aku berani mengakui kesalahan. Kalau salah, bilang salah. Bener bilang bener. Aku share portfolio terbuka. Jadi ada tuh dari awal tahun tuh ada alokasinya. Orang bisa cek. Kita ada diskusi di dalam 2 arah. Jadi banyak sih. Maksudnya kayak bedanya apa aja gitu. Oh, kamu open ya? Open. Ya. Kerugian terbesar kamu sepanjang kamu trading? Ya itu yang kemarin aja lah. Yang kemarin kan ada share 12M gitu. 12 miliar. Iya itu share ke In a day ya? In a day, iya. Kayak Itu gimana sih rasanya sekali hilang turun. 12 miliar dalam 1 hari? Ya itu kan bahkan di TikTok kalau Richard tahu itu mata aku udah miring. Tapi enggak. Aman lah. Karena kripto tuh emang resikonya kayak gitu kok. Jadi Bitcoin tuh average turunnya tuh 30%. Sepanjang dari awal bull market ini, dari 2022-2023, ini Bitcoin tuh turun 30% 3 kali. Ini sekarang lagi turun 20% kan. Jadi kalau kita punya uang 1 miliar, ya ini kekoreksi 30%. Ini 1 M-nya sempat jadi 700 juta. Terus ini juga 1 M jadi 300 juta. Jadi 700, sorry. Ini juga sekarang 1 M jadi 800. Jadi di crypto market tuh kena drawdown atau kena aset penurunan 20-30% tuh hal yang normal. Biasa. Ya. Tapi kalau kamu lihat ke depan bagaimana? Apakah Bitcoin ini akan naik atau akan jatuh? Oh, tergantung ya, time horizon namanya investasi. Jadi kalau kita pengen invest, ya kita harus lihat dari horizon kita investasinya berapa lama. Jadi kalau kita bilang 1 bulan ke depan Bitcoin naik atau kayak bagus gak beli Bitcoin sekarang? Kan orang sering tanya itu. Tergantung buat 1 bulan ke depan, buat 1 tahun ke depan, ya sama kayak bagus gak beli emas sekarang? Tergantung buat 1 bulan ke depan. Kalau 1 bulan ke depan bisa aja emas turun. Tapi kalau 10 tahun mungkin naik gitu. Jadi sangat ditentukan dari horizon of investment kita lah. Oke, aku sekarang naik yang lebih tinggi lagi ya. Semua orang tahu bahwa dunia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Ada perang dagang, ada terutama US dengan China ya. Lagi berantem juga. Di ngomong Indonesia sekarang lagi susah juga ya. Tapi kalau di ngomong Indonesia susah, katanya negara lain lebih susah lagi. Benar kayak itu? Ya sekarang emang lagi kena press ya. US tariff war sama China, itu emang faktanya. Cuma kalau kita cek ya, jadi setiap kali gold naik signifikan, itu selalu ada something yang nggak benar gitu. Kali ini tuh China tuh beli baik banget gold. Kita nggak tahu tujuannya China itu apa. Jadi kalau ditanya menurut aku, ya emang sekarang lagi mid ya, dan emang nggak lagi ekspansi sih. Tapi on the way buat ekspansi. Jadi kita bisa lihat ekonomi bagus atau enggak dari nama indikatornya itu ISM namanya. Jadi kita bisa lihat countries ini atau negara-negara ini lagi ekspansi atau enggak gitu. Bisnisnya itu lagi expansion atau lagi contraction. Contraction tuh lagi melemah. Expansion tuh lagi naik gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang on the way lagi naik. Jadi buat datanya ya, 80% dari negara di dunia ini itu lagi mengalami expansion. Tapi kan ekspansi itu nggak instan gitu. Kayak bisnis tuh berkembang kan nggak besok juga gitu. Jadi dari situ, dan ya kalau kita cocokin, sebenarnya ya kayak di US markets ya. Misal S&P gitu. S&P tuh udah all time high. Gold tuh udah parabolic gitu. Itu udah kayak banana zone ke atas gitu. Terbang 50% gitu. Indeks kita IHSG juga udah naik. Jadi ya cuma perlu waktu buat turunin aja gitu ke bawah. Karena kan aset kelasnya itu kan zero sum. Jadi tinggal uangnya itu ngalir kemana gitu. Buat biar kena ke kita gitu. Oke. Secara global, kalau dengan dunia yang lagi bermasalah sekarang, yang menurut kamu lagi fase mau ekspansi ya, artinya sebentar lagi akan bagus ya, harusnya kita lihat. Berarti arahnya sekarang, apakah Bitcoin ini akan makin bagus atau? Nah, concern ya. Jadi kalau Richard cek ya, gold tuh year to date tuh 50%.
saham Amerika S&P itu kayak wah udah naiknya gila banget. Tapi Bitcoin year to date itu cuma 5% sekarang per hari ini di shoot. Naiknya cuma kecil banget gitu. Jadi menurut aku kalau 1 tahun ke depan ya, kita cek by all data di kuartal 2 2026 itu Bitcoin masih bullish sampai sana. Jadi benar 9 bulan kurang lebih. 9 bulan ke depan tuh Bitcoin ada potensi kenaikan lah gitu. High maksudnya. Akan sentuh ke all time high-nya dia. All time high baru ya. Jadi kan market kan ada bull market, ada bear market kan. Bear market itu ketika turun ya. Jadi bear market pun ada definisinya, resesi juga ada definisi ya kan. Jadi kalau orang-orang luar ya, di negara US bilang bear market itu terjadi ketika S&P itu turun indeks harga Amerika itu turun 20%. Itu bear market bilangnya. Tapi kalau di kripto tuh nggak ada bear market, kayak nggak ada definisi realnya gitu. Kamu yakin kamu 19 tahun kan, Suli? Aku 19 tahun, iya. Kayak kalau di luar tuh Kok dia resesi. kelihatan lebih pintar dia dari gue ya? Jadi kalau misalnya simpel aja ya, karena aku nggak pintar-pintar banget sih. Jadi simpelnya kalau kita punya uang sekarang, apa yang harus kita lakukan? Berbisnis, investasi emas, investasi dolar, Bitcoin. Menurut aku ya, aku kemarin juga baru hitung-hitung, ternyata kalau kita bisnis, terusnya bisnisnya itu nggak BP dalam 2 tahun, itu kita rugi hitungannya. Karena kena opportunity cost. Jadi kalau kita BP-nya dalam 5 tahun, itu rugi hitungannya. Harus BP less than 2 years, itu bisnis yang keluar modal ya. Misal, Richard ada mau buat bisnis, ya siapa gitu buat bisnis, modal 1M. Terusnya BP dalam 5 tahun, jadi tahun ke-6 kan baru dapat duit gitu. Misal berapa? 200 juta, tahun ke-6 200 juta. Jadi tahun ke-6 tuh untung 20%, ya kan? Jadi ini baru balik. Tahun ke-6 tuh baru untung 20%. 20% dibagi 6 itu 3% returnnya. 3-4%. Jadi basically itu kalau bisnis yang BEP-nya itu di atas 2 tahun atau 3 tahun itu rugi. Jadi menurut aku, ya kalau kita nggak tahu apa yang kita kerjain, capital market itu salah satu solusinya sih. Financial market itu salah satu solusinya. Jadi simply ya, menurut aku model terbaik sekarang, kita cari income yang nggak butuh pakai duit. Misal, jadi affiliator gitu atau ngapain gitu, pokoknya sesuatu yang cost-nya itu 0 atau bahkan nggak butuh inventory. Jadi kalau kita pengen dapat 100 juta kita harus kena cost 50 gitu, jangan sampai ikutan naik kayak gitu loh. Kita cari duit dari sini ya, terus saya duit dari sini diinvestasikan. Menurut aku the best model tuh sekarang buat make money ya, itu kayak gitu sih. Oke, aku paham kamu sudah mencoret satu hal, tapi kamu belum mencoret hal yang lain. Ada dolar, ada emas, ada Bitcoin, atau ada koin-koin yang lain. Nah gini, meskipun aku punya kelas kripto ya atau apapun itu, aku nggak bakalan full recommend orang masuk ke kripto. Kenapa? Karena setiap ada namanya risk appetite ya. Jadi setiap orang tuh punya tingkat behavioralnya masing-masing lah. Jadi kayak misal aku tahan kena duit aku tuh hilang 10% tuh masih oke gitu setahun, sehari gitu. Tapi mungkin ada orang di luar sana atau mungkin ya misal Ko Andrew gitu. Ko Andrew kan kalau duitnya kekoreksi 20% itu wah itu stres banget gitu. Atau siapa duitnya hilang 10% sehari itu stres banget. Jadi setiap orang tuh punya takarannya masing-masing. Jadi tergantung gitu. Kalau misal mereka nggak suka aset yang risk on itu kayak saham atau kripto itu risk on, yang beresiko, ya berarti mereka investasi ke apa? Ke gold itu oke, ke US dollar itu oke. Tapi kalau mereka bersedia buat meresikokan duitnya, jadi return yang di atas 7% atau 8% setahun itu udah risk lah. Capital kita at risk gitu. Ya bisa masuk ke risk on assets kayak saham atau kripto. Jadi tergantung orangnya. Oke, aku setuju. Jadi tergantung dengan habit kita juga, tergantung dengan preference kita juga ya. Iya. Tergantung dengan jumlah dana juga mungkin ya. Iya. Ya kan mungkin nggak ada yang nggak perlu memaksakan kan. Kalau misalnya dananya banyak misalnya, dia punya 1 miliar, terus dia putar di market yang lebih beresiko 100 juta mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia cuma punya 10 juta ya mungkin berpikir lebih wise ya untuk ke arah mana ya. Tapi pegang Bitcoin itu bisa cepat kaya ya? Cepat itu berapa lama definisinya? Nggak tahu aku. Ya, dari maksudnya, pengalaman Suli sendiri? Ya gini, sekarang tuh makin kesini, upside-nya itu makin kecil. Jadi kalau dulu, Ko Richard belakang ini mungkin denger, ada orang jual apartemennya sekarang jadi kaya banget, CZ itu. CZ Binance sekarang orang terkaya 20-an. Terusnya ada orang, ya baik lah cerita-cerita Bitcoin, dulu jual rumah terusnya all in Bitcoin, dulu kan baik kayak gitu.
Tapi sekarang tuh udah gak bisa kayak gitu. Jadi tuh orang tuh dulu ceritain, oh duit gue dulu cuma 10 juta, tapi gara-gara Bitcoin jadi se-M. Sekarang tuh udah gak bisa. Duit 10 juta jadi se-M di Bitcoin tuh gak bisa. Gitu. Jadi upside-nya itu makin menipis gitu. Ibaratnya marketnya semakin mature. Sama kayak misal, Sudah terlalu tinggi ya harganya ya? nggak terlalu tinggi, tapi ya marketnya mature, marketnya udah makin dewasa gitu. Oke. Kalau kita investasi saham dulu barengan sama Warren Buffett, mungkin kita bisa sekaya dia, mungkin. Ya kita bisa close lah gitu. Terus ya dulu ketika Gold Rush event contohnya, abad ke-19, abad ke-18an, itu kalau kita masuk jadi orang emas di sana tuh bisa gitu. Jadi ya sama misal kayak skincare, Richard. Aku permudah bahasa kamu. Ketika orang lain masih semuanya dan Iya. kita yang pintar di sana, maka akan mudah. Waktu orang skincare masih belum banyak, Iya. aku jualan skincare mudah banget. Waktu Iya. kamu kita trading crypto masih orang belum tahu, kita mudah banget naiknya. Iya. Sekarang sudah mature, di mana semua orang sudah make it money dengan Iya. crypto ya. Intinya tuh adopsi ya. Jadi ketika masih belum diadopsi banyak orang, justru di situ alfanya gitu. Oke, jadi kalau ini saat yang tepat untuk anak-anak Indonesia belajar tentang kripto. Kripto itu mungkin nggak kalau misalnya terjadi krisis di dunia, terus kriptonya hancur lebur, Ancur lebur tuh apa? Harganya turun. jadi 10.000 Apa Bitcoin? selamanya ya, atau uangnya hilang? Ya maksudnya kalau Bitcoin 10.000 itu enggak ya, karena udah ada base-nya di bawah, basically kayak udah banyak banget Bitcoin yang hilang, baiklah teorinya. Buat Bitcoin ke 10.000 tuh odds-nya tuh kecil banget gitu, buat itu terjadi. Tapi kalau Bitcoin turun bisa aja gitu, karena kan sekarang marketnya belum mature. Jadi Bitcoin itu udah mature, Bitcoin itu udah dewasa bilangnya, kalau return tahunannya itu udah kurang lebih mirip-mirip kayak S&P. Kayak udah 10%, 20% itu udah mature gitu. Kayak mungkin udah masuk ke top 5 aset class, sekarang kan top 7 atau top 8 lah ya. Ini kalau udah masuk top 5 mungkin itu udah masuknya ke mature gitu. Jadi ya bisa turun ya. Sama kayak misal S&P kan bisa turun gitu. Oke. Kalau panutan kamu di dunia kripto, kamu belajar ini, siapa panutan kamu? Orang luar banyak, sini juga ada beberapa gitu. Sebut nama dong siapa. Misal Yang jelas bukan saya. kemarin CZ beberapa baru tahun ini. Tidur tuh, pantas dia kagak kaya tuh. Orang tuh down kalau lagi jelasin kayak gini, denger supaya kamu kaya. Gimana sih? Denger dong, biar dia kaya, biar kamu juga kaya. Giliran selingkuh dia kagak tidur loh. Ya, panutan kamu, Suli. Iya, di luar mungkin CZ tahun ini ada ke Dubai, ada bentar lah, 1 kali lunch sama dia. Suka datang ke event-event aja sih. Jadi biasanya itu bukan satu orang yang kita panutin, tapi kayak kita misal crypto tuh ada event namanya Token 2049. Jadi setiap tahun tuh 2 kali. Itu kita bisa network sama orang-orang sana. Jadi kayak nggak ada specific person ya. Kalau yang di sini ya mungkin yang ngerubah financial crypto condition aku, ada satu orang anonymous tahun lalu ketemu, namanya Bisugo. Dia juga duitnya triliunan. Mungkin yang kasih aku exposure awal-awal di kripto pas Bitcoin 20.000, misal Kotimoti, itu juga ada gitu. Jadi banyak sih, ngambil source-nya banyak. Banyak, dan kamu menggabungkan menjadi satu, rumusnya Suli sendiri. Iya. Kalau pengen masuk kelas kamu bayar berapa, Sul? Sekarang 11 juta ya. Wah, SPP-nya mahal banget, Sul. per tahun. Karena kan, ya itu kan basically kan pendapat kan. Jadi kayak pendapat aku tentang market sekarang kayak gimana, dan aku rangkumin semua data yang available. Jadi 11 juta tuh kalau per bulan 1 jutaan. Itu per hari 40 ribuan. Aku kayak sales sekarang. Gitu. Jadi enggak. Buat orang-orang capital market enggak semahal itu lah. Karena kayak misal ya, Karena dapatnya juga gede. Karena kan kripto kan nge-swing-nya besar. Ada subscription. Misal sekarang aku ada subscription, aku mungkin Richard udah sering dengar Bloomberg. Itu orang buat nge-subscribe itu 400 juta setahun. Itu data yang nggak keolah sama sekali gitu. Itu global, kita bisa akses dari sana. Kelas-kelas di luar, misal tadi yang aku mention Real Vision, itu 100 jutaan. Andrew Tate itu ada kelas, aku join kelasnya, itu cuma Telegram channel, namanya War Room, itu 120 juta. Jadi kayak, menurut aku, ya kelas itu Harus ya, dihargai. iya.
ilmu yang harus dihargai. Iya. Kamu sudah punya pacar, Sul? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Pacar nggak ada. Nggak ada. Tapi naksir cewek banyak. Ya enggak banyak lah. Mungkin ya kadang ada suka, tapi sekarang enggak lah. Enggak ada. Lagi kosong. Iya. Lagi kosong. Tapi kamu suka cewek yang kayak gimana, Sul? Yang Tipe cewek impiannya Suli. nggak, emang tipe cewek tuh ada apa aja kok? Kamu pernah pacaran gak sih? Oh pernah. Tapi dulu pacaran 3 bulan langsung putus kok. Kenapa? Karena aku nggak percayaan orangnya. Jadi aku Posesif ya? dulu tuh, ini aneh sih ya. Dulu tuh aku nggak percayaan. Terus aku bilang, aku ngetes teori. Aku mau ajak dia putus, terusnya aku cancel putusnya. Dulu kayak gitu lah. Oke. Nah, jadi terusnya dia beneran putus. Jadi ya udah. Oh nggak jadi cancel? Enggak, aku cancel. Terusnya dia udah nggak suka, ya udah gitu. Oh oke. Nyesel nggak dia sekarang jadi? Ya kemarin sih dia tiba-tiba chat ya. Itu gimana cara naik PJ-nya gitu. Wah. Nggak kayak IG question box gitu dia. Iya. Kayak gimana cara naik DJ-nya? Terus kalau selera kamu sekarang yang kayak gimana cewek? Sukanya yang kayak gimana? Kan ada banyak cewek ya. Ada yang kamu suka yang cantik, rambut panjang, putih, sama mateng. Aku suka yang cerewet. Aku suka yang mengayomi. Aku suka yang nurut kok. Aku suka yang langsing. Masalahnya nggak ada pacar kok. Jadi kayak nggak tahu tipe aku kayak gimana. Tapi mungkin ya kalau dipikir-pikir ya. Mungkin yang ngerti aku ya. Jadi kayak ya cakep sama ngerti aku lah. Udah intinya gitu lah. jadi kayak ya kalau aku lagi nggak pengen diganggu, jangan ganggu. Intinya kayak gitu sih mungkin ya. Kamu suka cewek yang kerja juga atau enggak? Atau menemanin kamu setiap saat? Setiap aku butuh dia ada. Wah. Kalau kamu salah satu mungkin di benchmark kalau selera kamu secara fisik ya. Kalau artis di Indonesia, selebriti atau tiktokers mungkin di Indonesia. Nggak, ini nanti Selera kamu bakal yang kayak masuk gimana? klip kan. Jadi bahaya itu. Sebut selera artis. Oh, masa aku nggak perhatiin artis Indo kok. Yang kamu ngefans dengan siapa gitu kan? Kan ada yang kamu kan lihat-lihat, oh ini cakep nih. Aku suka nih. Walaupun ya kan nggak kenal atau berteman aja. Luar negeri deh ya. Nggak kepikiran kalau ini. Luar negeri pun nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran. Ya swipe, oh cakep nih. Ya tapi kan Kalau lupa kamu namanya. tanya aku aja, aku bisa jawab coba. Ya ada siapa kok? Kalau aku swipe, aku suka Nadine Abigail, aku suka. Ini di Indo. Dia siapa ya? Siapa lagi ya aku suka ya? Tipikalnya Davina Karamoy, aku suka. Tipikalnya. Tapi bukan artinya aku ada perasaan atau enggak ya. Aku suka fisiknya aja kayak gitu, cakep, cantik kayak gitu punya. Ya mereka dianugerahi Tuhan fisik yang bagus gitu. Siapa lagi ya? Aku suka. Ada beberapa tapi nggak begitu terkenal. Kalau kamu, kalau Suli? Nggak ada kok, masalahnya kayak nggak kepikiran satu nama pun sih. Serius? Beneran? Jadi fokus kamu tuh kerja, nge-trade aja. Nggak selebay itu sih mungkin ya. Sama nunggu kami ngechat ya, ayo kumpul Suli. Nggak selebay kerja sih. Ya belum kepikiran ya. Kalau cewek banyak ngejar kamu? Ngejar tuh gimana maksudnya? Ngechat, nge-DM. Kok Suli, kenalan dong. Aku suka lo sama kamu. Kamu pernah ditembak cewek nggak? Oh pernah. Nggak, dulu ini fun fact sih. Dulu aku suka sama satu cewek. Terus aku tembak dia nggak setuju. Karena dia baru putus. Ini kayak aneh banget aku ceritain. Terus ya beberapa bulan setelah itu, kan karir aku lumayan grow lah gitu. Dia tiba-tiba ngechat. Terus dia bilang dia suka lah pada saat itu. Cuma enggak lah, udah nggak mau gitu. Itu pernah. Cuma nggak terlalu belum mengenal dunia cinta kok. Belum pernah jatuh cinta? Oh pernah lah, cuma ya belum mengenal dalam lah. Belum mengenal dalam. Apa lagi yang kamu cari kalau kamu sudah punya uang? Experience ya. Aku pengen experience something new ya. Contohnya? Ya misal aku belakang ini dari dulu ya bahkan ya. Dari dulu aku bilang ke mama aku pengen ke USA gitu. Ini tahun ini ke USA. Jadi kayak ya experience lah, ke tempat jalan-jalan, have fun sama teman gitu.
ya nikmatin hidup aja sih. Oke. Kalau kamu nonton ini nanti, Hmm. kamu buatin pesan untuk kamu 10 tahun lagi. Wah, Kamu pengen diwawancara sebagai apa 10 tahun lagi? ya yang penting yang positif ya. Ya Suli lah. Trader, inspirator, motivator, entrepreneur. Maksudnya aku rasa diri aku itu lebih dari sekedar trader sih. Ya mungkin ya beberapa lingkup aku kenalnya Suli itu trading, Suli itu suka ya Suli itu crypto gitu. Cuma mungkin ya entrepreneur ya mungkin ya. Aku pengen dicapai itu bukan sebagai purely trader di market yang kerjanya setiap hari liatin layar 16 jam terusnya cari koin yang bagus bisa naik gitu. Aku pengen dilihatnya lebih ke orang yang ya punya impact ya. Orang yang punya impact dan ya punya usaha ya gitu lah pokoknya lah. Oke. Kirimkan pesan kepada Suli 10 tahun lagi. Waduh. Apa ya? Aku bukan tipe yang jago motivator ke diri aku masa depan maksudnya kok. It's okay, take your time. Nggak tahu sih kok. Beneran. Aku kayak wah. Cuma ya mungkin gini ya, mungkin ya. Juga nggak tahu deh, nggak tahu. Saya sukses. Dari sekian wawancara, saya sukses membuat dia berkata, saya tidak tahu. Itu prestasi. Nah mungkin aku harapannya ya, Iya. ya jangan riset ke nol, ya semoga ya. Terusnya, ya semakin, kalau kedepannya aku semakin sukses ya, nggak sombong, ya tetap kayak Suli pada biasanya lah, nggak berubah lah orangnya. Ya aku suka sama diri aku sekarang gitu. Oke. Good. Sebenarnya aku akan closing dengan nasihat yang sering ku katakan dengan Suli sih. Oke. Dia sampai bosen dengerin aku nasihatnya, kurang lebih Ya, ngulang-ngulang aku udah sama-sama tahu. terus ya. Iya. Yang pertama, apa Zul? Jangan boros. Itu beda dengan papa ngomong ya. Papa. Oh, Iya. Oh iya, Ko Andrew tuh bilang, harus, maksudnya nggak apa-apa spending, karena ketika misal Ko Richard mati, Ko Richard 30 triliun gitu, nggak mungkin hartanya di kuburannya 29,5 T gitu, enggak gitu. Jadi kayak, ya experience ya. Ya beda aliran ya. Kalau Ko Andrew ngajarin, oke, dinikmatin untuk diri sendiri ya. Benar ya seperti itu ya. Cuma mungkin kayak beda konteks sih, bukan kayak bertabrakan juga sih. Tapi kayak maksudnya nggak salah gitu. Kayak buat hemat tuh nggak ada salahnya, buat wise ke spending tuh nggak ada salahnya gitu. Oke, sedangkan aku sering ngajarin dia untuk berhemat, wise dalam spending, sama satu lagi ada yang bisa kok percepat sih dalam kehidupan. Make it money. Belajar, cerdas, itu kok bisa lebih singkat. Bahkan umur 19 tahun kok sudah capai seperti sekarang, aku mungkin umur 30-an baru capai angka tersebut. Tapi kan ada beberapa hal yang gak bisa kau capai dengan secepat itu juga. Yaitu pengalaman, kebijaksanaan dalam kehidupan. Bagaimana cara dirimu mendapatkan uang segitu banyak di umur yang semuda ini? Berapa banyak godaan yang ada di depan? Berapa banyak orang yang mau menipu? Berapa banyak cewek yang mungkin akan datang? Itu pasti akan datang dalam hidupmu. Bijak-bijaklah. Karena itu akan menentukan Suli ke depan akan jadi orang seperti apa. Oke.